Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus selalu mengasah, mencari, menguatkan sisi-sisi yang berkaitan dengan keyakinan kita, akidah kita, supaya kita tidak keliru di dalam berakidah Islam. Maka kali ini yang dibahas adalah al-ghulu fis sholihin. Kalau diambil dari judul aslinya, inna sababa kufri bani Adam wa tarkihim lidinihim huwal ghuluwu fis sholihin. Kalau pakai bahasa kita, sesungguhnya sebab kekafiran anak Adam dan mereka meninggalkan agama itu karena faktor ghulu. Jadi yang dibahas itu yaitu masalah al-ghulu. Ghulu itu dalam bahasa kita berlebih-lebihan. Jadi makna bahasanya al-ghulu, berlebih-lebihan, tapi kali ini yang dibahas adalah kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan tauhid. Kemudian saya terjemahkan dalam bahasa kita, al-ghulu itu sebab kerusakan akidah, sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang dianggap soleh. Nanti ada beberapa penjelasan berkaitan itu, mudah-mudahan kita tidak salah paham ya. Pertama, al-ghulu yatadhammanu mafasid katsirah. Al-ghulu yatadhammanu mafasida katsiratan. Sikap yang hulu, berlebih-lebihan itu terhadap seseorang, lebih-lebih orang yang dianggap soleh, itu bisa menimbulkan kerusakan yang banyak sekali. Saya ulangi, sikap berlebih-lebihan atau al-ghuluwu fis sholihin yatadhammanu itu mengandung, bisa menyebabkan kerusakan akidah. Mengapa kok begitu? Satu, innahu tanzilun lil maghlubi fawqa manzilatihi in kana madkhan. Orang yang hulu itu tadi, innahu tanzilun lil maghlubi fihi fawqa manzilatihi in kana madkhan. Jadi kerusakannya, rusaknya akidah sebab orang itu hulu, yaitu menempatkan orang yang dihulukan, yang dilebihkan itu di atas yang tidak sebenarnya. Jadi meninggi-ninggikan ya, mengunggul-unggulkan seseorang yang tidak menurut yang sebenarnya. Sebenarnya seseorang itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi karena ada faktor hulu, dia meyakini seseorang itu bisa mengerti apa yang akan terjadi besok. Itu maksudnya.
Kalau tidak hulu, orang itu menganggap orang yang sudah wafat itu biasa saja, perlu didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Tapi karena hulu, itu bisa meyakini orang yang sudah wafat itu bisa menimbulkan madorot. Jadi wong Jawa kualat, nah itu loh. Nah begitu. Itu karena faktor hulu, ya, berlebih-lebihan tadi. Yang kedua, kelemahannya al-ghulu itu annahu yuaddi ila ibadati hadhil maghluwi fihi. Annahu yuaddi ila ibadati hadhil maghluwi fihi. Jadi orang yang ghulu itu kelemahannya, kerusakannya bisa mengarah apa? Menyembah orang yang dihulukan. Nah, karena yang dibahas itu tauhid, ya berkaitan dengan itu. Jadi orang yang hulu tadi, kerusakannya yang kedua itu bisa mengarah menyembah orang yang dihulukan. Nanti ada contoh-contohnya. Nabi Isa tidak boleh dihulukan oleh orang-orang ahli kitab. Nabi Muhammad juga tidak boleh dihulukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, nanti orang-orang yang soleh juga tidak boleh dihulukan oleh masyarakat yang ada saat itu. Yang ketiga, annahu yasuddu an ta'zimillahi. Jadi hulu itu yasuddu an ta'zimillahi, ya, menghalang-halangi orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, hulu tadi sikap yang berlebih-lebihan itu bisa menimbulkan kerusakan akidah. Apa kerusakannya? Satu, sudah saya sebutkan tadi, mengangkat atau melebihkan orang yang dihulukan tadi tidak menurut yang sebenarnya. Yang kedua, yu'addi ila ibadati hadzal maghluwi fihi, mengarah menyembah kepada orang yang dihulukan. Nanti ada contohnya. Tiga, yasuddu an ta'zimillahi, menghalang-halangi orang mengagungkan siapa? Allah. Makanya di dalam akidah Islam orang itu tidak boleh punya sikap dan sifat hulu tadi itu tadi. Bapak ada kerusakan akidah. Nah, dalam kitab itu yang dibahas yaitu hulunya orang-orang ahli kitab kepada Al-Masih. Orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, yaitu kepada Al-Masih. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, adik-adik, kita bisa buka surat An-Nisa ayat 171. Ya. Ya ahlal kitab la taghlu. Surat apa tadi, Pak? An-Nisa ayat 171. Di situ ada la taghlu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu itu hulu, berlebih-lebihan di dalam masalah agamamu. Jadi orang Islam itu jenengan dan saya, kalau ini itu ahli kitabnya. Kalau yang sudah tindak haji, misalkan ya lempar jamarot, itu pakai kerikil yang kecil. Tapi orang itu merasa tidak mantap kalau tidak pakai batu, ya, yang sekian. Dilemparkan dengan semangat, Allahu Akbar, Allah, dengan suara keras teriak-teriak. Itu namanya ghulu, berlebih-lebihan. Tidak begitu saya lihat. Ya. Orang zikir ya, habis sholat, subhanallah, subhanallah. Mungkin orang yang duduk di sebelahnya itu tidak dengar. Saking, tapi tidak mantap kalau tidak teriak, subhanallah, subhanallah. Itu namanya ghulu, berlebih-lebihan. Tapi di dalam masalah ibadah,
Tapi yang ini dibahas masalah akidah. Diberi contoh Al-Masih, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu, Anda itu jangan berlebih-lebihan fi dinikum dalam masalah agama, wala taqulu alallahi illal haq, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Atau dengan bahasa populer, jangan mengatakan sesuatu atas nama Allah kalau tidak yang benar. Baru diceritakan tentang Al-Masih, innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih itu ibnu Maryam, ya, Rasulullah, utusannya Allah. Mengapa kalau ditegaskan bahwa Al-Masih itu sebagai utusannya Allah? Karena orang-orang Nasrani beranggapan bahwa Al-Masih ini bagian dari siapa? Bagian dari Allah. Bukan hanya bagian dari Allah, tapi Al-Masih ini dianggap sebagai apa? Putra. Nanti orang Islam tidak boleh, Bu, kepada Nabi Muhammad itu. Mudah-mudahan jenengan dan saya ini diberi umur panjang sama Allah ya, yang barokah. Nanti di kitab Tauhid yang lain lagi itu ada penjelasan lain lagi berkaitan dengan siapa sebenarnya Nabi Muhammad itu. Di kitab yang kita pelajari ini saja ada judul Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Jadi upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Saya balik ke surat An-Nisa ayat 171 tadi. Tentang Al-Masih diterangkan oleh Allah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, itu utusannya Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya. Sungguh Al-Masih itu putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, disampaikan kepada Maryam, ya, alqaha ila Maryam. Jenengan dan saya itu kan sudah sering kali ngaji mulai zaman dulu. Coba saya tanya, apakah Allah itu punya ilmu kun fayakun? Halo? Apa maksudnya kun fayakun, Pak? Jadilah kemudian apa? Jadi itu miliknya Allah apa miliknya manusia? Allah, ya. Jangan beri contoh. Kun fayakun itu, kun fayakunnya Allah itu bisa ditunjukkan enggak oleh Allah sekali tempo ya kepada nabinya atau rasulnya? Jawabannya bisa. Contohnya siapa? Nabi Musa itu punya apa, Bu? Tongkat besi dan tongkat kayu. Kayu, itu tongkat biasa. Ya. Dalam iman kita itu tongkat biasa. Tapi ketika diundang oleh Fir'aun ya untuk adu kekuatan, ketika Fir'aun dengan tukang sihirnya sudah menunjukkan kekuatan sihir, Nabi Musa suruh melemparkan tadi, alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u, yang kamu pegang itu lemparkan, karena yang merintah Allah tidak berpikir panjang. Nah, kalau jenengan dan saya punya tongkat suruh melemparkan ya pikir-pikir dhisik, tapi ini Nabi Musa lemparkan langsung jadi ular, tongkat kayu. Kalau kita tongkat kayu jadi apa? Tanaman. Ya. Itu. Jadi Al-Masih ini diterangkan sama Allah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya Allah disampaikan lewat Maryam, wa ruhun minhu, ruhnya dari Allah. Nah, sudah ya, jangankan Al-Masih, Adam aja nggak ada, manusia sama sekali bisa kun fayakunnya Allah itu. Nanti ada pembahasan, kadang-kadang orang itu keliru, Pak. Kun fayakun itu seolah-olah
bisa dimainkan oleh seseorang seenaknya gitu. Saya ulangi, kadang orang salah paham, kun fayakun itu miliknya Allah, oleh Allah ditunjukkan sekali tempo kepada nabinya atau rasulnya. Tapi orang akidah yang salah dan keliru, seolah-olah kun fayakun itu bisa dimainkan oleh manusia seenaknya. Nanti ada bahasan itu, tapi saya tidak bahas itu ya. Ya, saya beri contoh aja supaya tidak penasaran. Dulu di Jawa Timur itu pernah ada berita viral. Apa itu? Katanya ada orang yang ini kertas, ini tumpukan kertas yang sudah dipakai, di kun fayakun bisa jadi apa? Uang. Coba ya, hari gini abad modern, orang sudah berpendidikan, orang sudah melek ya, orang sudah mengerti, tapi masih ada pikiran yang salah dari sisi akidah. Seolah-olah kun fayakunnya Allah itu diberikan manusia bisa dipakai secara leluasa. Enggak, salah itu. Dan yang ngomong begitu itu bukan orang sekelas saya, sekelas panjenengan, enggak. Allahu a'lam ya, makanya mudah-mudahan jenengan saya diberi umur panjang sama Allah ya, nanti sampai ke situ ngajinya itu ya. Jadi hulunya ahli kitab tadi, orang Nasrani, oleh Allah tidak boleh terhadap Al-Masih. Wong iku Rasulullah, kalimatnya dari Allah, ruhnya dari Allah, tapi diakui sebagai bagian dari Tuhan, dari Allah ya. Nah begitu. Wala taqulu thalatha fa'aminu billahi, berimanlah kepada Al-Masih. Wala taqulu thalatha, janganlah Anda mengatakan Al-Masih ini Tuhan yang ketiga. Ya sudah, itu urusan mereka. Intahu khairal lakum, berhenti, jangan mengatakan begitu ya, itu lebih baik. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu ilah yang esa, tunggal, satu ya. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari persangkaan mereka bahwa Allah punya putra. Wes, ini bukan urusan kita, tapi dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diterangkan kepada umat Islam bahwa kekeliruannya orang-orang ahli kitab, orang Nasrani terhadap Al-Masih, bahwa Al-Masih dianggap sebagai bagian dari Allah. Itu hulu, berlebihan, rusak, tidak boleh. Nah, itu Al-Masih. Sekarang Nabi Muhammad. Nah, itu penting ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis menerangkan, satu, menerangkan begini: man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya ambil yang kedua saja. Siapa yang bersyahadat tentang Allah dan tidak syirik. Yang kedua, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad itu sebagai hamba dan utusannya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya tanya, yang sama dengan kita yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Abduhu apa rasuluhu? Ini. Yang ini tidak. Satu. Di hadis yang berbeda, Nabi SAW dawuh, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nah, itu jelas Pak. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian itu memuji-muji aku. Ini mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, nanti saya terangkan. Jangan kalian itu memuji-muji aku, kata Nabi ya, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Kalau tidak boleh memuji-muji Rasulullah sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Al-Masih, lalu sesungguhnya Rasulullah itu siapa?
innama ana abdun, saya cuma hamba Allah saja mas. Ya hadisnya itu terjemahnya nggak ada mas, tidak ada ini Pak. Ini supaya nyambung aja dengan jenengan. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad siapa? Rasul. Coba saya cek dengan Nabi Muhammad itu wafat usia berapa? 63. Pertanyaan berikutnya, apakah wafatnya Nabi Muhammad itu sama dengan wafatnya manusia pada umumnya? Jawabannya sama. Dipisahkan oleh Allah antara jasad sama ruh, benar Pak ya? Iya. Ruhnya kemana? Kembali kepada Allah. Jasadnya kemana? Itu dimakamkan di situ. Saya panjenengan nanti kalau dipisahkan sama Allah, ya jasadnya dimakamkan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, tidak usah panik, biasa saja Pak. Orang Islam itu. Ya, tambah lama tambah tua, ya. Dan itu tidak dialami orang Islam aja. Kalau Nabi Muhammad itu dipisahkan antara jasad dengan ruh sebagaimana manusia pada umumnya, berarti ruhnya kembali kepada Allah, jasadnya di situ. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi Muhammad di tahun 2024 ini bisa datang ke Masjid Al-Badar? Loh kok bingung ini? Bisa apa enggak? Bisa, enggak bisa. Apakah 2024 ini Rasulullah sudah wafat masih bisa dimintai pertolongan? Enggak bisa. Apakah ada orang melantunkan nasyid qasidah yang lafalnya begini, ya imamar rusuli ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya rasulallahi khudh biyadi. Bener gak Pak? Wahai Rasulullah, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Dari mana bisa ada begitu? Padahal setiap hari orang Islam itu lebih dari 30-40 kali mengucapkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Nah ini minta tolong sama siapa tadi? Gulu apa tidak? Berlebih-lebihan apa enggak? Nah itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini bukan mengolok-olok, bukan mengejek, tapi memberitahu yang ikut ngaji ini loh. Pak, ada begitu. Jenengan kalau sadar tentang Rasulullah harus meyakini Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan Rasulullah saja. Yang kita tuhankan, yang kita ilahkan itu cuma Allah. Maka jangan minta pertolongan ke Nabi. Betul Pak ya? Gimana tadi Bu? Nasidnya tadi? Qasidanya tadi? Ya imamar rusuli ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya rasulallahi khudh biyadi. Itu lagunya bisa macam-macam. Mau pakai dangdut koplo juga bisa itu. Ini kalau masyarakat tidak diterangkan tidak paham. Makanya kata Fauzan Al-Fauzan, seorang profesor yang insya Allah hari ini masih hidup di Madinah, guru besar, itu mengatakan begini, al-jahlu bil aqidati sahihah bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Ini bahasanya rodok kusro ya.
Orang itu bodoh, nggak ngerti akidah yang benar. Itu sebabnya tidak mau belajar. Kalau pakai bahasa kita, nggak mau ngaji. Enak mana habis subuh tadi terus pulang tidur di rumah, dibandingkan dengan di masjid ikut pengajian. Enak mana? Enak pulang tidur, iya kan? Saya akan tanya enaknya. Kalau sampean jawab enak di masjid Ustadz mendengarkan pengajian, goro sampean. Itu loh ya. Jadi Fauzan Al-Fauzan mengingatkan al-jahlu bil aqidatis shahihah bisababil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Masyarakat itu bodoh, nggak ngerti akidah yang benar. Itu karena nggak mau belajar. Salah satunya di situ. Terus ada orang yang alim dalam bidang aqidatus shahihah, bukan saya, naudzubillah min dzalik, tapi tidak mau ngajar. Lah kalau ada orang alim tidak mau ngajar, maka rakyat itu atau masyarakat itu, umat itu mencari akidahnya sendiri-sendiri menurut persepsinya. Ada qasidah begini ya ikut, ada qasidah begitu ya ikut, ya kayak tadi itu. Nah, jadi inilah Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, lalu orang tidak boleh menghulukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tanya, apakah saya itu biasa kalau ngaji tanya-tanya gini, apa ya? Kalau tidak tanya-tanya itu nanti jamaahnya itu 10 menit itu melihat ustadznya kelihatannya 2. Apalagi subuh. Loh, ustadz itu mau piro siji apa loro? Ya 1. Ya. Apakah ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu seringkali keluar masuk pasar? Iya apa tidak? Iya. Mengapa? Iya. Kalau Nabi berdagang, jual beli, pantas apa enggak? Pikirannya orang kafir itu tidak mau menerima Nabi Muhammad itu karena keluar masuk pasar. Nabi Muhammad itu makan seperti yang dimakan oleh mereka. Nabi kok begitu? Nah ini ditolak. Ini pikiran salah. Ya, sama dengan hari ini meyakini Nabi Muhammad itu bisa dimintai pertolongan, bisa datang ke sana, bisa datang ke sini. Jangan salah dengan syafaatnya Nabi, Pak. 3 bulan yang lalu sudah saya terangkan di sini tentang syafaatnya Rasulullah. Betul, Pak ya? Itu kalau jenengan masih ingat ya. Kalau tidak ingat tidak apa-apa ya. Masya Allah ya. Nah, orang kafir di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-7 itu menerangkan apa? Surat 25 ayat yang ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq walaula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, surat 25 ayat yang ke-7. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Jangan tidak boleh bergeser tentang siapa Rasulullah itu ya. Maka penjelasannya salah satunya ada di surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Nah, ini dan mereka berkata, wa qalu ma li hadzal rasul. Mengapa Rasul Muhammad itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Ayo Pak, saya tanya, Rasulullah berjalan keluar masuk pasar itu urusan mencari ekonomi, jual beli, apa pencitraan? Wis mari masih ngomong pencitraan gak masalah. Jadi orang kafir menolak
Mengapa Rasul kok makan seperti makanan kita, keluar masuk pasar? Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Jadi usulnya orang kafir kok tidak malaikat saja yang diutus Allah untuk memberi peringatan, kok Muhammad yang keluar masuk pasar, yang makan seperti makanan kita? Ini pikirannya orang kafir. Justru Nabi Muhammad itu dari manusia biasa, keluar masuk pasar, makan seperti yang dimakan mereka, karena Rasulullah itu sebagai contoh untuk manusia. Tidak mungkin manusia itu kemudian bisa mencontoh makhluk Allah yang namanya siapa? Malaikat. Toh malaikat itu gak doyan itu. Jadi kalau malaikat yang diutus sama Allah nggak cocok, tapi justru manusia, maka tidak boleh menghulukan terhadap Nabi tadi. Ya, ada keterangan lain. Nanti saya balik ke sini ke kitabnya. Ini ada sahabat sedang duduk ini Pak ya, duduk. Nabi datang. Ada yang tahu Pak, kalau Rasulullah datang itu tahu. Ya. Terus ada yang ngomong gini, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqiyan ala asafakumna ilaihi. Itu kalau saya terjemahkan bebas. Sahabat itu ada yang ngomong gini, itu Rasulullah menuju ke kita membawa tongkat, mari berdiri. Nah itu kalau pakai bahasa sekarang, ada yang pembawa acaranya itu memberi komando, para hadirin, sebentar lagi Rasulullah memasuki ruangan, para hadirin dimohon. Itu kalau jenengan dan saya digitukan tambah seneng nggak Pak? Seneng. Keluar dari masjid itu kopiahnya nggak cukup. Kenapa kan nggak cukup? Ini Nabi digitukan Pak. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqiyan ala asafakumna ilaihi. Itu ada Rasulullah ke sini pakai tongkat, mari semuanya berdiri. Ketika Rasulullah sampai di situ, para sahabat berdiri, dimarahi sama Nabi. La taqumu kama taqumul a'ajim yu'azzimu ba'dhum ba'dhan. Jangan berdiri seperti orang asing kamu itu. Cara menghormati rajanya dengan cara apa? Berdiri. Ini Islam, ini agama, ini Nabi, manusia biasa, hanya saja menerima apa? Wahyu. Maka tidak boleh dihulukan, dilebih-lebihkan, itu tidak boleh. Ya, tapi di masyarakat ada nasid itu tadi. Coba saya tak selipkan. Apakah orang Nasrani itu meyakini bahwa Al-Masih itu menghapus dosa? Jawabannya iya apa tidak? Dua, apakah orang Islam boleh meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Boleh apa tidak? Nah. Apakah di masyarakat ada nasid yang lafalnya begini? Alaika ya salam khairul anbiya, salamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Enak nggak Bu? Loh jangan enaknya. Ini adik-adik kita kalau nggak diberitahu nggak ngerti. Alaika ya salam ya makhidunub, makhidunub. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Boleh Pak? Ada Pak di masyarakat? Ada. Dengan pengalaman?
Tentu saja tidak di Masjid Al-Badar. Nah kalau di Masjid Al-Badar ya tak tutup aja tauhidnya. Wabillahi taufik wal. Iya. Sudah saya terangkan di mana-mana. Saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi menjelaskan kepada umat. Dari mana orang bisa meyakini Nabi Muhammad menghapus dosa itu? Ya? Sampai emosi saya itu. Ini Pak, akidah itu harus ditoto menurut yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah. Makanya di dalam kitab Syarhu Usuli Tsalatsa itu ada nasihat buat saya dan panjenengan. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Ketahuilah wahai saudaraku, nasihat buat kita semuanya. Orang Islam itu wajib mengerti dan mengamalkan tentang 4 hal. Pertama, al-ilmu. Orang Islam wajib berilmu. Ya, ilmu apa? 1 ma'rifatullah, 2 ma'rifatun nabiyhi, 3 ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kewajiban umat Islam untuk mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi. Nah kali ini mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama pakai dalil. Dalilnya Quran hadis. Bu, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya gak bisa nyopir mobil, dosa nggak dia? Tapi kalau ada umat Islam itu caranya wudhu gak iso, dosa nggak dia? Nah, betul Pak. Maka tidak boleh umat Islam itu membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Itu loh, ya. Maka wajib untuk belajar akidah, ya. Cuman Sabtu kelima itu 3-4 bulan sekali, kan gitu kan? Harus apa? Sabar. Itu Pak. Wes, itu Nabi Muhammad tadi sudah saya terangkan. Tidak boleh dihulukan. Pak Ustaz, apa tidak menghormati, mencintai Nabi Muhammad? Oh, mencintai Mas. Mencintai Nabi Muhammad itu bukan memuji-muji Nabi Muhammad, betul Pak ya? Terus gimana? Mengikuti apa yang disyariatkan. Begini ini termasuk sunnahnya Rasulullah enggak? Iya. Wes, itu tadi Al-Masih sudah, orang-orang Nasrani urusan mereka. Nabi Muhammad tidak boleh dihulukan. Nah sekarang orang soleh. Mudah-mudahan jenengan dan keluarga saya, kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang soleh dan solihah. Kita tanya dulu Pak, Bu, di dunia itu lebih dahulu mana antara tauhid dengan syirik? Dulu mana adanya? Halo? Belum ada yang tanya gitu? Saya ulangi, di dunia ini terlebih dahulu yang ada itu apa? Tauhid apa syirik? Ya terserah sampean, saya cuma tanya tok. Kalau dijawab tauhid berarti syirik belakangan. Ada tauhid dulu baru syirik. Kalau dijawab syirik berarti pertama ada manusia itu syirik baru ada tauhid. Kalau di tauhid jawabannya yang ada itu tauhid dulu Pak. Allahnya esa satu, nabinya satu, mewahyukan kepada nabi yang satu tentang tauhid. Nabi yang kedua, Allahnya esa, nabinya satu, diwahyukan tentang menyembah aku, jangan yang lain-lain. Ngerti? Terus berderet-deret para nabi jatuhlah pada Nabi Nuh. Nah ini ceritanya begitu.
Ibu, Nabi Nuh ini berdakwah di kaumnya berapa tahun? Kalau Nabi Muhammad 22 tahun. Kalau jenengan berdakwah ngaji tauhid baru 3 tahun. Itu pun 3 bulan sekali. Nabi Nuh itu alaf sana illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50, berarti berapa? 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kaumnya supaya menyembah Allah satu-satunya. Terus begitu selama 950 tahun, tiba-tiba reaksinya umatnya itu tidak mau menyembah Allah. Terus Nabi Muhammad curhat. Nabi Nuh curhat. Curhat itu apa? Ustadz, Nabi kok curhat? Ya, nggak boleh, boleh aja, nggak apa-apa. Ya. Curhatnya gimana? Curhat kepada Allah tentang umatnya. Bukan mendoakan yang jelek-jelek, enggak. Insya Allah deretan para nabi, para rasul itu kalau umatnya tidak ada yang manut, tidak ada didoakan yang jelek-jelek. Nah, curhatnya panjangan bisa-bisa ini yang penting itu Pak, ya. Dari sikap al-ghullu tadi tentang Nabi Isa tadi sudah, Nabi Muhammad sudah, sekarang orang soleh. Dimulai dari kisahnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh itu curhat sama Allah, ada di surat Nuh ayat 21, 22, 23, surat 71. Ya, surat berapa tadi Pak? 71. Dimulai dari 21. Qala Nuh, Nabi Nuh matur berkata kepada Allah, Rabbi innahum asawni, ya Rabb, itu loh umatku itu semuanya mendurhakai aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang-orang yang harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi kerugian baginya. Wa makaru makron kubara, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Yang 23 inilah yang penting buat kita semuanya. Wa qalu, dan mereka berkata, dengan tidak ini Pak, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata umatnya Nabi Nuh diajak menyembah Allah satu-satunya, mereka jawab, janganlah meninggalkan Tuhanmu dan jangan pula meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ada berapa nama tadi Pak yang disebutkan? Berapa Pak? Jadi saya ulangi pakai bahasa yang sederhana. Nabi Nuh mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala, terus dijawab oleh umatnya ini. Dan mereka berkata, wa qalu la tadharunna alihatakum, janganlah meninggalkan Tuhanmu dan jangan pula meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Berapa? 5. Di tempat yang lain ada yang tanya, Ustadz kok 5? Apa ada hubungannya dengan balonku? Oh, enggak ada. Jangan guyon Bu. Nah, ini terserah. Siap, ini nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Nama zaman dulu. Nah kalau nama sekarang, nama Jawa itu ya Mulyono, ya kan begitu. Nama Jawa Mulyadi, ya macam-macam. Siapa sebenarnya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr? Ketika diajak menyembah Allah kok jawabnya begitu. Jangan tinggalkan Tuhanmu, jangan pula tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ini jawabannya umatnya. Ternyata menurut Ibnu Abbas, 5 orang ini adalah
hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Itu adalah nama orang-orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. 5. Nah kalau di kita itu berarti ada 5, berarti termasuk wali piro itu ya. Hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang ini meninggal, Pak. Nah ini penting. Orang soleh-soleh meninggal, auqa syaitanu ila qaumihim. Setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan. Nah sekarang saya tanya, setan itu minal jinnati saja tak minal jinnati wanas? Minal jinnati wanas, terdiri daripada unsur jin dan siapa? Manusia. Yang bisa dilihat setan dari unsur manusia. Kalau orangnya kurus berarti setan, kalau orangnya gemuk berarti syaitan. Jenengan dan saya harus yakin bahwa setan itu ada dari unsur manusia, tapi tidak boleh menyetan-nyetan siapapun. Oh setan, tidak boleh itu. Apa kata-kata setan ketika Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr meninggal? Anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Buat patung-patungnya, ini bukan orang sembarangan. Kata siapa? Kata siapa? Setan. Jadi Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr itu meninggal, lalu setan membisik-bisikkan supaya itu dibesar-besarkan, dibuat patung-patungnya. Ini Wad, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'ub, ini Nasr. Ya, begitu loh. Ya, fafa'alu, lalu bisikannya setan itu dikerjakan, buat patung-patung dibesar-besarkan orang soleh-soleh itu. Walan tubat, saat itu nggak disembah. Tapi lama-lama kok bisa disembah? Ada 2 faktor. Nah, ini Pak penting. Saya ulangi, orang soleh ketika meninggal pada zamannya kaum Nabi Nuh, lalu setan membisikkan supaya orang soleh ini yang sudah meninggal dibesar-besarkan, dibuat patung-patungnya, lalu dikerjakan sama santri-santrinya. Saat itu tidak disembah. Lama-lama kok bisa disembah? Ada 2 faktor. 1, hatta idza halaka ulaika, ketika orang yang membuat itu sudah banyak yang meninggal, aitolal amat, jarak waktunya ratusan tahun, lama sekali. Faktor waktu yang pertama. Yang kedua, wanusial ilmu, ilmu agama tidak dipelajari lagi. Ubidat, lama-lama bisa diapakan? Disembah. Ini faktornya yang dominan. Faktor waktu cukup lama, bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Yang kedua, ilmu agama tidak dipelajari lagi, lama-lama bisa diapakan? Disembah. Makanya jenengan kalau membuka tafsir terjemahan Quran Departemen Agama Republik Indonesia, coba nanti sempatkan cari surat Nuh ayat 23, terus cari di catatan kaki Quran terjemahan Departemen Agama. Kata Departemen Agama apa terjemahannya di situ? Di catatan kaki di bawahnya. Saya lupa nomornya, 600 berapa begitu. Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Halo? Nama apa tadi Bu? Berhala. Yang semula berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama itu Departemen Agama. Coba lihat itu. Dan sudah saya omongkan di mana-mana, tidak satu pun orang membantah. Ya? Tidak satu pun orang membantah. Itu nama berhala. Inilah awal timbulnya kesyirikan di dunia.
dunia Pak. Nabi Adam, Nabi semuanya tidak ada kesyirikan. Baru Nabi Nuh cikal bakalnya syirik itu. Mengapa? Karena ada orang soleh yang meninggal lalu dibesar-besarkan lalu dipatung-patungkan, lama-lama bisa diapakan? Disembah. Terakhir sebelum wabillahi taufik wal hidayah, apakah andai kata Nabi Muhammad tidak mendengar ceritanya Nabi Nuh zaman dulu itu, Nabi Muhammad mengerti bahwa ada Wat, ada Suwa, ada Yahud, ada Ya'uq, ada Nasr. Andai kata Nabi Muhammad tidak menerima wahyu di dalam Al-Quran surat Nuh itu tadi, apakah Nabi Muhammad mengerti? Jawabannya tidak. Tapi mengapa oleh Allah diwahyukan, diceritakan kisahnya Nabi Nuh dan kaumnya tadi? Supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru sekarang sampai 2024. Kira-kira sayup-sayup sudah banyak yang meniru enggak? Nah, inilah maka harus dibuka kitabnya, harus dipelajari kitabnya, bahwa al-ghulu, sikap yang berlebih-lebihan tadi itu bisa merusak akidah umat Islam ya, dan harus dijelaskan kepada masyarakat. Nanti ada berikutnya lagi ya, penjelasan yang berkaitan dengan ini. Inilah kalau panjenengan tidak sabar ikut mendengarkan, saya juga tidak sabar ya, kita nggak tahu apa-apa, seolah-olah dunia itu baik-baik saja ya, padahal ada akidah yang rusak. Al-jahlu bil aqidati shahihah, masyarakat itu bodoh, tidak mengerti akidah yang betul ya, gara-gara salah satunya itu tadi. Nah, pengajian subuh itu tidak boleh lama-lama gitu loh ya. Kalau lama-lama nanti melihat ustadznya itu bisa 2 bahkan 3 ya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.